Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran aswaja. Kita berdoa bersama, semoga dikasih Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Amin. Mari kita mulai pelajaran aswaja. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibuka bukunya masing-masing, yaitu halamannya halaman 40. Pertama, taat dan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikatakan taat dan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tandanya apa? Tandanya nomor satu, yaitu beriman kepadanya. Jikalau mengatakan dirinya taat dan cinta kepada Nabi, maka tanda yang pertama yaitu dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriman itu percaya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua tetap dikasih Allah iman sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, tandanya yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperintahkan Nabi sholat 5 waktu, dijalankan. Diperintahkan zakat, dilakukan. Diperintahkan puasa Ramadan, dikerjakan. Diperintahkan haji ketika mampu, dilaksanakan. Patuh kepada perintah-perintah Nabi. Dilarang untuk durhaka kepada orang tua, dijauhi. Tidak bisa meninggalkannya. Tidak boleh minuman khamrnya bisa ditinggalkan. Patuh untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Patuh menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah. Itu tanda yang kedua, taat dan cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang ketiga yaitu mencintai beliau melebihi cinta dirinya dan manusia semua. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, maka cinta itu harus melebihi cinta kepada diri kita sendiri dan seluruh manusia. Karena cinta kepada Nabi itu harus melebihi segala-galanya. Pernah sahabat Umar berkata, saya mencintai kepadamu wahai Nabi melebihi semuanya kecuali diri saya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, kamu belum cinta kalau gitu wahai Umar. Kemudian sahabat Umar berkata, sekarang aku cinta kepada kamu wahai Nabi melebihi diriku. Artinya apa? Harus didahulukan seluruh perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantara tanda cinta kepada Nabi yaitu seringnya membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca sholawat kepada Nabi keutamaannya banyak. Di antaranya nomor satu, melaksanakan perintah Allah. Dengan kita membaca sholawat, berarti kita telah melakukan perintah Allah. Perintah apa? Perintah untuk membaca sholawat. Karena Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yang kedua yaitu satu kali membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
akan mendapatkan 10 kebaikan. Yang ketiga, terkabulnya doa. Jadi kalau kita sering membaca sholawat, kalau mau doa membaca sholawat dulu. Jadi kalau sudah doa ditutup dengan sholawat dulu, insya Allah doanya mudah untuk diijabahi. Banyak sekali kisah-kisah. Saya sendiri mengalaminya. Pernah saya punya hajat, kemudian sudah lama saya berusaha ini berusaha itu belum terkabul. Kemudian malamnya saya membaca sholawat sebanyak 1000 kali. Besoknya saya ikhtiar, alhamdulillah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak berkali-kali, karena ini sahih hadisnya. Kemudian yang berikutnya mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat itu pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok di akhir, di hari kiamat, ketika manusia bingung di padang mahsyar, matahari menjadi dekat dengan kita, panasnya luar biasa, kecuali bagi mereka yang sholih, yang takwa kepada Allah, maka panas itu tidak terasa. Dan manusia minta pertolongan ke sini, ke sana, ke Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, nafsi, diriku sendiri, aku tidak bisa membantu kalian, mintalah kepada Nabi Idris. Maka berbondong-bondong ke Nabi Idris terus hingga akhirnya ke Rasulullah SAW. Dan mereka yang banyak membaca membaca sholawat akan dikasih Rasulullah syafaatnya, pertolongannya. Dan syafaat ini tidak hanya nunggu di hari kiamat, di dunia pun sudah mendapatkan syafaat bagi yang memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Ketika di alam kuburnya mendapatkan syafaat. Ada satu kisah, dan ini sebagai penutup. Dalam kitab itu dijelaskan ada 2 orang, ayah dan anak, pergi untuk melakukan ibadah haji. Di tengah-tengah perjalanan, ayahnya sakit. Ketika itu naik unta zaman dulu dari Syam, dia menuju ke Mekah untuk berangkat haji. Tengah perjalanan sakitnya tambah parah hingga akhirnya ayahnya itu wafat. Ketika wafat, posisinya di padang pasir, di padang pasir yang enggak ada tetangga, enggak ada perumahan, enggak ada orang-orang, sepi di situ. Tambah susahnya luar biasa. Sudah susah, ketambahan susah lagi. Tambah susah lagi ketika meninggal, ayahnya tadi berubah wajahnya. Dalam kitab disebutkan ada yang riwayat kalah khinzir, seperti celeng berubah, ada yang kalkir berubahnya. Intinya wajahnya berubah. Maka anaknya semakin susah, saking susahnya dia terenung hingga tidur akhirnya. Ketika tidur, kemudian dia bermimpi bertemu seseorang ganteng, tampan, berwibawa, baunya harum, bersih, baik orangnya, dan orang tersebut mengusap wajah ayahnya. Dalam mimpinya seperti itu. Sesudah diusap wajahnya, kemudian dalam mimpinya ayahnya berubah wajahnya menjadi baik seperti semula dan bahkan lebih bersinar lagi. Maka si anak tadi bertanya kepada orang yang baik tadi, yang gagah berwibawa tadi, siapa engkau, man anta, siapa engkau, kenapa engkau sangat peduli sekali dengan ayahku? Kemudian dijawab, ana nabiyuk, saya adalah nabimu. Ayahmu di dunianya banyak membaca sholawat kepadaku, dan ayahnya mendapatkan syafaat waktu meninggalnya itu. Masya Allah, orang itu banyak dosanya. Ketika membaca sholawat, maka dosa-dosa itu akan diampuni, bahkan mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya bahagianya luar biasa. Lalu dia bangun dari tidurnya, dilihatlah wajah ayahnya, alhamdulillah berubah menjadi semula aslinya dan bahkan lebih bersinar lagi. Kemudian dimandikan oleh anak itu sendiri, kemudian hingga akhirnya dikubur di situ. Kemudian anak tadi berjanji akan selalu membaca sholawat sampai di Mekah melakukan haji yang dibaca sholawat. Bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi sholawat terus
Hingga ketika itu ada kakek-kakek yang memperhatikannya. Ini anak gimana? Tidak tahu bacaan ibadah haji atau gimana? Ibadah haji kok bacanya sholawat terus. Harusnya kan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kakek-kakek itu bertanya kepada si anak tadi, apakah kamu tidak hafal doa haji? Kemudian dijawabnya, saya hafal. Lalu kenapa kok enggak kamu baca? Kemudian diceritakan kisahnya perjalanan dari rumahnya hingga ke Mekah ini. Nah, itu terdapat dalam kitab. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk soal yang pertama, saya meminta kepada kalian semua, satu, menyebutkan apa tanda taat dan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua soal saja. Satu, tanda taat dan cinta kepada Nabi itu apa? Nomor dua, keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Baik, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.